Aligani sudah pernah kenal? Belum. Nanti ketemu. Aligani itu usianya sudah 70 berapa ya? 74 atau 75 ya. Tapi beliau itu internis ahli jantung. Kalau kita bisa bilang godfather-nya FK Unsri lah ya. Jadi beliau itu walaupun 70 tahun rambutnya putih, lebih putih dari saya, tapi badannya jangan kamu bayangkan seperti kakek-kakek yang begini atau gendut ya. Beliau tuh masih six pack barangkali ya. Tak pernah saya lihat. Rata perut gitu. Enggak, saya itu udah buncit ya. Beliau tuh rata. Jadi jalannya masih berdiri tegak. Kalau ngomong masih teratur, nanti kalau belajar penyakit dalam akan ketemu usia 76. Jadi itu sudah, dan beliau itu sangat ahli di bidangnya ya, di bidang kardiologi, di bidang jantung. Jadi kalau kita dengar nama Aligani, seluruh orang Indonesia, seluruh dokter, terutama penyakit dalam itu sudah akan tahu, oh ini seorang internis, kardiologis yang sudah banyak penelitian. Jadi kalau beliau ngomong itu sudah didengerin orang. Nah itu ya. Beda dengan Dokter Irsan yang tidak tahu apa-apa tentang jantung. Walaupun saya juga sering ikut penelitian beliau gitu ya. Jadi itu jadi nama pengarang itu juga menjadi seolah seperti jaminan gitulah ya. Jadi hingga kalau misalnya ada nama-nama kadang-kadang trik-trik orang juga untuk supaya bisa diterima di suatu jurnal, dia menggandeng nama-nama yang sudah dikenal. Jadi kalau misalnya saya punya riset terkait dengan penyakit dalam misalnya kardiologi, maka kalau ada nama Aligani di situ ya orang-orang penyakit dalam kan ya apapun tulisan saya misalnya Aligani loh ini yang dilihat ya misalnya seperti itu. Nah, jadi peneliti mempunyai andil. Jadi siapa yang masuk dalam pengarang? Jadi kalau di Indonesia ini orangnya pelit ya. Di dunia. Kenapa? Karena kita selalu pengen nomor satu. Kenapa? Kalau misalnya nomor satu itu akan dapat kredit poinnya untuk penilaian kalau dosen itu yang paling besar. Tapi justru berkembalikan dengan orang di luar. Kalau yang belakang-belakang itu adalah memang yang mbah-mbahnya lah katakan gitu ya. Yang ahli-ahlinya. Kayak Prof. Aligani tadi itu tidak akan jadi nomor satu. Bisa nanti murid-muridnya lah ditaruh. Beliau itu sudah diketahui orang, dia sudah master, sudah profesor di bidang itu ya. Jadi dia ditaruh nama terakhir pun tidak masalah. Nah, tapi yang orang dalam di Indonesia yang memberikan kontribusi besar itu dia dianggap sebagai peneliti yang peneliti utama. Nah, kalau di kita ini rebutan tadi ya, tapi kalau di luar itu justru di belakang mereka lebih pengennya di belakang karena menunjukkan keahlian. Nah, orang yang memberikan kontribusi yang paling besar itu kita sebut sebagai penulis utama atau principal author. Jadi penulis utama. Sedangkan yang membantunya disebut sebagai kontributor, ya, kontributor. Nah, abstrak ini ada dua jenis, ada one paragraph abstrak, ada yang namanya structured abstract, abstrak yang terstruktur. Jadi sama-sama ada 4 komponen ya. 4 komponen itu apa? Dalam abstrak itu ada istilahnya IMRAD. IMRAD. Singkatan dari apa? Introduction, IMRAD. Method, result, discussion. Ya, discussion. Jadi 4 itu pasti ada. Jadi semua isi tadi, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil dan diskusi itu tercangkup semua di dalam abstrak. Nah, jadi di sini dinyatakan secara ringkas dan jelas, di mana pada abstrak 1 paragraf itu dituliskan secara naratif. Ya. Jadi tidak ada sub-sub, tidak ada misalnya background, method, result, discussion, itu tidak ada. Tetapi di dalam abstrak yang terstruktur ini ada namanya background, ada method, hasil, ada conclusion, misalnya itu semua tergantung jenis jenis dari jurnalnya tersebut.
Ini biasanya dalam bentuk ada anak kalimat ataupun ada sub-subnya seperti itu. Ini contohnya abstrak yang terstruktur ya. Jadi bisa ada ini tergantung jurnal ini BMJ ya tahun 2002 sudah lama. Ada conclusion seperti itu. Jadi kalau baca ini kita tidak habis waktu banyak. Jadi kalau baca abstrak itu kita ya mungkin 10 menit sudah selesai, sudah dapat pengetahuan. Tapi kita tidak bisa mendalam ya, memahami secara detail. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman tentang sesuatu, maka mungkin baru akan kita baca secara lengkap ketika kita memang membutuhkan informasi tersebut. Nah, keyword ini memang penting ya, jadi kalau sudah tahu ya, jadi kalaupun kita ya sudah biasa kalian googling ya, dari SD barangkali, pasti masukin kata kunci dulu, karena kata kunci inilah atau keyword inilah yang nanti akan nyantol dengan apa namanya pencarian kita. Jadi mempunyai adalah kata-kata pokok yang menunjukkan kaitan artikel dengan ranah keilmuan yang relevan, biasanya 3 sampai dengan 4 kata saja diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Ini yang tadi saya bilang pendahuluan ya. Jadi itu mengantarkan pembaca kepada topik utama. Jadi kalau pengen tahu nih kenapa sih begini? Kenapa dia meneliti? Kita bisa lihat di background ataupun di pendahuluan. Latar belakang mengapa penelitian itu diperlukan, masalahnya apa misalnya, itu adanya di latar belakang semua. Tujuan, jadi ada tujuan penelitian, juga ada di situ, dituliskan secara ringkas dan jelas, biasanya cuma hanya 2 paragraf atau 1 paragraf saja, didukung oleh rujukan yang kuat. Nah, jadi di sini tadi yang saya katakan rujukan yang kuat itu adalah teori yang up to date ya. Jadi makanya disebut sebagai state of the art. Jadi merupakan suatu apa ya? Apa istilah itu? Literatur yang terkini ya. Jadi yang paling update, yang merupakan kunci dari kenapa dia meneliti atau menjadikan rujukannya itu tadi. Nah, uraian yang rinci-rinci ya, kalau kita baca beda dengan orang Indonesia dengan orang luar ya. Kita kadang-kadang berpanjang-panjang pendahuluan. Biasalah kalau orang kita kan kalau ngomong tuh cukup sebenarnya 1 kalimat, tapi kita bicara dalam 4 kalimat. Kenapa? Kita biasa berpantun kan? Jadi pantun itu kan ada pendahuluannya dulu. Belum sampai nanti kalimat penutup itu baru merupakan tujuan mau ngapain dia gitu ya. Jadi pendahuluan, apalagi kalau ketemu sama orang Melayu nih, pusing kita kadang panjang sekali. Oh, intinya terakhir. Sudah 10 menit, belum lagi sampai tujuan gitu ya. Itu jadi tidak dibenarkan berpanjang-panjang di pendahuluan. Jadi tidak paling kurang dari 1 halaman biasanya ya. Jadi hal yang penting-penting dari pustaka biasanya tidak dimasukkan di pendahuluan, tapi nanti waktu pembahasan. Makanya tadi kalau misalnya, oh gimana sih teorinya ini tadi kok tidak ada di sini. Selain di pendahuluan, kita bisa lihat di pembahasannya, di diskusinya. Dia akan bicara juga karena melihat hasilnya tadi kenapa, kemudian dia, oke ya, ini contohnya adalah pendahuluan. Ini menceritakan bagaimana fraktur, apa namanya ini, panggul ya, yang nanti berhubungan dengan apa tadi. Nah, ini adalah suatu yang backgroundnya tadi. Ini hanya 2 kalimat saja yang bisa selama ini kita lihat dengan X-ray. Kemudian juga ada hubungan antara dihipotesiskan, ini ada hipotesis ya, bahwasanya fraktur dengan BMD ini bone mass density, jadi mineralnya tuh ada apa namanya, densitas tulang itu kan ada berbeda-beda. Jadi ada tulang, kalau pada orang muda biasanya tulangnya itu kompak karena memang padat, tapi pada orang-orang yang tua sudah mengalami osteoporosis dia akan mengalami kropos. Jadi kalau lihat tulang kayu misalnya, yang kayu yang sudah lama lapuk ya, nah itulah kira-kira kropos tulang itu seperti itu. Nah itu yang tulang yang padat itu tadi misalnya kayu yang baru
kita beli, kita lihat tuh dia adalah tulang yang padat seperti itu. Nah ini yang adanya hubungan antara bone mass density dengan fraktur yang akan terjadi. Nah ini metode tadi tentang desain penelitiannya apa, bagaimananya adalah di sini ya. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana hal ini bisa dia lakukan, bagaimana dia mendapatkan hasil, maka kita lihat di metode. Jadi desain penelitian, tempatnya, waktunya, sumber datanya bagaimana, cara dia mendapatkan datanya dari populasi, apakah dari sampel, bagaimana kriteria pemilihannya, ya nanti mungkin kalau sudah mau skripsi, kita kan harus bikin skripsi tetap ya, jadi mahasiswa kedokteran, nanti kamu akan dapat lagi kuliah tentang ini. Teknik menganalisa data, ya, analisis data, karena data-data yang ada itu tidak cukup, kadang-kadang hanya kita sajikan dalam bentuk angka-angka saja, atau di dalam bentuk tabel-tabel, persentase, segala macam, tapi kita pengen tahu ini, misalnya tadi, antara massa tulang yang baik dengan massa tulang yang tidak baik dengan dengan patah tulang, itu kalau kita lihat memang density-nya yang bagus, patah tulangnya jarang. Nah, tapi kita pengen tahu ini ada hubungan nggak? Data-data tersebut bisa analisis ya, dengan perhitungan namanya biostatistik. Pernah dengar itu? Statistik. Waktu di SMA rasanya kita pernah belajar sedikit tentang statistik ya. Nanti kamu akan belajar lebih banyak lagi statistik itu dalam riset. Kalau sudah ambil S2 apalagi harus sudah paham sekali ya, S2, S3. Nah itu dianalisis, jadi datanya yang besar dengan yang bone mineral density dengan fraktur yang tidak banyak dijumpai pada mereka yang bone density-nya bagus, dengan fraktur itu bisa dianalisis secara data dengan menggunakan perhitungan-perhitungan matematik yang kita kenal sebagai biostatistik. Sehingga nanti kita dapat misalnya nilainya berbeda bermakna ataukah tidak, berapa nilainya nanti kita bisa dapatkan di situ. Ini hasilnya, ini tadi ya, misalnya tadi kita sajikan dalam bentuk data-data deskriptif, kemudian mungkin juga dilakukan dengan analisis. Nah ini tadi yang saya bilang, tadi kita bisa lakukan pemeriksaan misalnya chi-square ya, chi-square itu untuk menilai apakah misalnya tadi berhubungan ataukah tidak. Ini ada salah satu metode biostatistik, ada namanya chi-square ini. G-square tulisannya. Oke, nah ini pembahasan atau diskusi. Jadi ini di bagian itu, orang atau peneliti itu akan membahas hasil penelitiannya. Tadi kan ada validitas interna, ada validitas eksterna. Ya. Jadi dia membahas mengapa hasilnya itu demikian berdasarkan data-data yang dia dapat. Oh misalnya di sini tadi tekanan darahnya rata-rata normal. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Rata-rata anak-anak muda semua. Tidak ada di sini di ruangan ini yang usianya di atas 30 tahun misalnya ya. Jadi relatif lebih homogen, usia muda, sehingga tekanan darah normal. Nah, kemudian dia coba kaitkan dengan penelitian yang lain. Penelitian yang sama dilakukan di populasi anak muda di mana misalnya, di Gorontalo misalnya, di Padang, di mana-mana dilakukan, hasilnya sama. Pada usia tekanan darah pada usia berapa rata-rata? 17. 17-18 ya? 17 ya? Pada usia 17 ya sekitar 110/80 misalnya. Jadi artinya itu hasil penelitian kita sama dengan penelitian yang ada ya. Jadi ini yang disebut sebagai kita melakukan suatu validitas interna dan validitas eksterna. Kemudian juga membahas keterbatasan penelitian. Jadi di bagian ini juga nih. Hasilnya mungkin tidak bagus ataupun bagus ya. Bisa berlawanan dengan pustaka misalnya, ataupun bisa juga baru sama sekali misalnya. Di tempat lain, misalnya kita dapat angka ekstrim. Di Palembang ini mahasiswanya usia 17 tahun, rata-rata tekanan darahnya misalnya 200 misalnya.
Karena kebanyakan makan pempek ya, cuko. Nah, jadi kenapa demikian misalnya ya? Apakah penelitiannya salah? Nah, belum tentu. Kalau sudah penelitian itu metodenya benar, tentu hasilnya juga valid. Kalau penelitiannya cara mendapatkan tidak benar, jika hasilnya dilakukan. Nah, maka nanti itulah kita harus diskusikan ya. Oke. Nah, kadang-kadang juga tidak ada conclusion khusus dalam satu jurnal itu. Gimana kita bisa lihat biasanya di bagian akhir pembahasan. Jadi bagian pembahasan terakhir itu biasanya dia akan memuat tentang konklusi penelitian hasilnya dan juga keterbatasan penelitian tersebut apa. Dari situ nanti kita bisa lihat, oh ternyata misalnya kenapa 200 tadi didapatkan tekanan darah, ternyata banyak mahasiswa yang sudah 30 tahun misalnya ya. Ternyata FK Unsri menerima mahasiswa bukan hanya yang baru, tetapi yang bisa usia di atas 30 tahun. Ya, wajarlah. Ya. Atau bisa dicampur dengan mahasiswa S2, S3 dalam satu ruangan. Mahasiswa baru juga, tapi usia berbeda kan? Tekanan darah bisa berbeda. Oke, itu barangkali ini kesimpulan. Jadi kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan kadang-kadang ada dalam jurnal ya, ada ditulis conclusion. Itu bisa. Tapi ada juga tidak ada. Kalau tidak ada, di mana kita mencarinya? Kita bisa cari itu di bagian pembahasan tadi, di bagian akhirnya. Ya. Kemudian ada ucapan terima kasih biasanya. Ini bahasa basi penting juga ya. Kenapa? Jadi ini adalah etika sebetulnya. Jadi kalau misalnya penelitian kita itu mendapatkan sponsor, maka kita harus tulis di situ ucapan terima kasih. Acknowledgement to siapa gitu ya. Pemerintah Republik Indonesia yang sudah memberikan hibah penelitian apa misalnya, atau kamu dapat dari Indofood atau dapat dari pabrik obat, tulis di situ. Jangan tidak pernah berucap terima kasih. Penting ya, terima kasih itu salah satu adab ataupun satu etika yang memang harus kita selalu lakukan. Habis kayaknya nih. Mau lagi dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini apa sih? Ada pertanyaan yang ada, tenang. Ini daftar daftar pustaka ini seperti kita ketahui ya. Jadi daftar pustaka ini kebanyakan kita di kedokteran ini membuat dengan cara Vancouver. Jadi penomoran berdasarkan munculnya pustaka tersebut. Jadi bisa nanti misalnya Aligani tadi misalnya itu nomor 1 kita mengutipnya. Maka dia di urutan 1, nanti di tulisan setelah kita membuat tulisan ada 1 misalnya ya. Nanti di daftar pustaka maka akan muncul 1 Aligani siapa-siapa bla 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 bla, tulisannya pada apa, jurnal apa, misalnya seperti itu. Nah, ada juga nanti kadang-kadang ditulis lengkap nama ya. Misalnya di dalam teks itu sudah ada nama orangnya. Gani 2022 misalnya. Maka nanti di urutan waktu daftar pustaka di G itu dia akan muncul di huruf G. Jadi itu yang kita kenal sebagai dengan cara Harvard namanya. Harvard ya. Jadi kalau di kedokteran umumnya kita menggunakan angka, menggunakan Vancouver, tapi di bagian lain di fakultas-fakultas biasanya ataupun di lebih menyenangi kita menggunakan Harvard ya. Jadi ya beda-beda. Tergantung dengan jurnalnya apa. Nah, menulis ya, jadi bagaimana caranya? Ya pertama apa? Bacalah dulu abstrak. Ya. Nggak usah baca semua lengkap, pusing nanti. Baca dulu abstrak, kemudian pendahuluan dan bagian akhir.
Ini kiatnya biar cepat dapat. Jadi kita dapat abstrak, kita lihat dulu abstrak supaya kita punya gambaran umum dulu. Oh maksudnya ini nih. Nah kan kalau kita udah tahu dulu, kan lebih enak tuh daripada kita harus mencari mana yang pentingnya dari 3 lembar bahasa Inggris semua, kecil-kecil tulisannya, pusing kan? Paling enggak, tahu dulu nih. Misalnya, ini terkait dengan tadi tekanan darah pada anak muda misalnya. Ternyata kalau pada penelitian ini tekanan darahnya didapatkan rata-rata normal. Nah, baru kita gimana sih itunya, teorinya pada anak muda tekanan darah normal, kita bisa tahu misalnya gitu ya, di bab satunya. Terus apa hasilnya? Bisa kita lihat, kita bisa loncat ke hasil. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi baca abstrak dulu, baca pendahuluan, baca kesimpulan. Nah, yang lain-lain nanti aja, ya, belakangan. Kenapa? Karena abstrak akan memberikan informasi gambaran umum, kemudian asalkan memang abstrak itu ditulis dengan baik ya. Jadi memang yang kedua setelah mendapatkan ide ataupun apa yang kita tadi sudah dapatkan, baru kita baca bagian per bagian yang memang dibutuhkan. Jadi kalau memang tadi kita tidak perlu harus baca satu-satu ya. Kalau udah tahu secara teoritisnya, nggak perlu lagi kita lihat baca introduction-nya. Kita lihat aja langsung hasilnya. Hasilnya ternyata berapa tekanan darahnya tadi misalnya 120 per 80. Rata-ratanya segitu. Ada berapa orang nih? Pasti ada semua di hasil. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan? Kita pengen tahu, baru kita mundur ke metode. Jadi gampang kan? Nggak perlu harus baca berurutan, nanti waktunya habis, kamu juga pusing mana yang penting ya. Kadang-kadang bagian diskusi ya, kita juga bisa baca untuk mendapatkan kesimpulan tadi. Kalau memang sudah semua kita dapatkan, barulah nanti tergantung dengan kebutuhan kita bisa baca lagi, sekali lagi, kalimat per kalimat, sambil kita membuat poin-poin penting, biasanya di ujung tulisan kita itu, misalnya di sini, ini poinnya apa, ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya tidak membuat catatan, kita akan lupa. Jadi kalau lihat rangkuman yang kamu buat itu kadang-kadang sama dengan seperti copy paste saja ya. Tidak ada yang penting, semua dianggap penting, masuk semua. Padahal mungkin dari sekian panjang itu mungkin bisa diringkas dalam sepertiganya. Ya, kalau menurut saya, kalau lihat dari tugas-tugas yang sudah dibuat mahasiswa sebelum kalian itu, saya sudah perhatikan, karena memang kita juga tidak terbiasa membuat footnote tadi ya. Jadi misalnya dari keterangan ini, buatlah kalimat dengan kalimat sendiri apa yang penting. Begitu kalau kita ujian, tidak usah lihat lagi yang ini nih. Kita akan terbayang misalnya tulisan kita sendiri di sini ya, di halaman sekian, nulisnya begini. Misalnya anatomi nanti ngerasain gimana belajar anatomi ya. Ngapalin seluruh badan kita ini, tulang-tulang, termasuk otot, termasuk organ-organ. Saya tidak dalam satu kali pertemuan kan. Kalau zaman dulu itu dalam 3 semester. Kalau sekarang dalam 5 minggu. 5 minggu, hebat ya. Tapi nanti akan ketemu lagi. Sebetulnya nanti di blog berikutnya juga akan belajar lagi tentang misalnya begitu kita tentang bicara tentang jantung, pasti akan diulangi sedikit tentang anatominya. Oke, jadi ini setelah kita membuat catatan-catatan tadi, nah baru kita buat kalimat, rangkuman dari kalimat kita sendiri. Ya. Jadi jangan ambil kalimat orang. Kita kadang-kadang kita tidak paham dengan kalimat orang ya. Kalau kita buat poinnya apa, kemudian kita tuangkan dengan kalimat kita sendiri, maka kita seumur hidup akan ingat. Tidak perlu lagi dihafal-hafal. Jadi kalau memang belajar, ya setiap orang punya metode sendiri-sendiri ya, tidak bisa sama. Si A mungkin lebih senang sambil dengar musik. Si B nggak mau dengar sama sekali, mesti tenang, nggak bunyi suara. Begitu ada yang ngomong, dia buyar misalnya. Nah itu trik-triknya memang agak berbeda-beda ya. Ya, tetapi sekali lagi
kita harus mencari cara yang bagaimana efektif dengan waktu yang tidak banyak ini kita bisa manfaatkan, kita cukup istirahat. Jadi mahasiswa kedokteran itu tidak harus ngoyo sampai harus belajar sampai jam 2 malam ya. Kita mahasiswa kedokteran itu mahasiswa yang tidak beda dengan mahasiswa yang lain. Jadi mahasiswa kedokteran juga tidak perlu harus pinter-pinter amat, tapi harus smart. Artinya apa? Yang paling paham tentang itu kita sendiri, bagaimana kita bisa mengelola diri kita. Jadi kalau kita yakin, oh saya ini ternyata kalau sekali kuliah belum cukup ya, harus ulang lagi. Baca sampai di rumah, belajar lagi. Catatan-catatan yang tadi kamu orek-orek, sudah kamu lihat lagi, lihat PPT-nya, kan sudah enak ya, kalau zaman dulu dosen ngomong itulah catatan kita ya. Semua direkam kadang-kadang, sampai dulu dicatat lagi zaman saya kuliah dulu. Pakai overhead kalau dulu, pakai tulis-tulis plastik. Nggak ada, waktu SMA nggak ketemu lagi ya. Sudah pakai ini semua kan, pakai PPT, sudah pakai apa namanya? Kalau zaman dulu jangan masih tulis plastik di nanti dokter, ada dokter yang cepat ya. Nah, nanti dia keluar. Jadi ya sudah, kalau itu tidak ada kamera model sekarang ya, cepat. Kalau sekarang kan mudah sekali ya. Menit. Nah kalau dulu ya mau tidak mau dicatat, jadi secepat-cepatan. Kadang bagi ya, nanti itu dua paragraf. Kamu paragraf 1, saya paragraf 2. Nanti kita habis kuliah dikumpulin. Ya mahasiswa tapi tetap bisa ngikutin nih, biasanya punya ilmunya sendiri ya. Habis ujian, pulang-pulang, besok sudah ada soalnya biasanya. Di kelas itu juga suka ada apa istilahnya kalau sekarang ini? Ada tim suksesnya lah ya kalau misalnya ada soal. Kadang-kadang juga kami itu bingung ya, dosen-dosen ini, mahasiswa ini kok dapat soal dari mana ya? Apa soal kita bocor? Saya sih enggak. Banyak memang setiap ujian, setiap orang suruh ngingetin satu itu ya. Satu soal, nanti pulang keluar nyetor. Nanti ada yang bagian yang ngumpulin soal, diketik jadi satu, akhirnya 100 soal dapat kalau dari 100 mahasiswa. Nanti ada yang ngebahas. Nah, itu makanya kalau dosennya tidak rajin membuat soal, akhirnya mahasiswa semua dapat 10 ya, dapat 100 semua. Karena soalnya sama dengan soal lama. Saya termasuk yang tidak rajin buat soal. Tenang ya, jadi aman lah kalian ya. Oke, ini yang saya bilang buat catatan tiap bagian-bagian atau buat pertanyaan supaya kita nanti waktu ngulanginya lagi lebih mudah. Dan oke, ini bagaimana kita dapat jurnal ya, biasanya dari langganan, dari website ya. Jadi misalnya free akses, nanti akan ada mata kuliahnya sendiri atau ada skill lab-nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan jurnal ini. Dan sebagai penutup barangkali, jadi jurnal ini penting bagi kita untuk mengupdate diri kita ya. Jadi kita ini setiap informasi-informasi itu setiap waktu akan berubah-ubah ya. Kemajuan teknologi itu juga akan menyebabkan semakin banyaknya, terkuaknya pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, sehingga mungkin penata laksanaan yang zaman dulu saya misalnya belum ngerti yang tentang ada namanya kalau orang kena MCI, kena serangan jantung itu ada proses kita bisa lakukan CAT. Zaman saya kuliah dulu belum ada, semua konservatif, orang yang dimasukkan di ICU, kemudian dikasih oksigen, kemudian dikasihkan obat vasodilator saja. Sekarang tidak harus seperti itu, kita bisa aktif, dokternya bisa dalam golden period secepat mungkin, begitu serangan langsung ditembak ataupun disasar di mana sumbatan tersebut, kemudian dibuka ya, sehingga jarang kematian oleh karena jantung memang cepat diatasi. Ini tentu saja berkembang akibat informasi-informasi terbaru yang tentu saja akan sangat banyak kita temukan di dalam jurnal-jurnal. Nah, kemudian juga pemahaman tentang informasi bersumber jurnal ini memerlukan kemampuan membaca aktif ya. Jadi membaca aktif,
speed reading, membaca cepat, dan skimming serta scanning juga. Jadi kita tidak harus membaca itu dengan bersuara ya, tapi dengan cepat kita bisa baca kontak antara mata, otak kita sudah langsung bisa ngerti nih ya. Sehingga ini juga yang harus dilatih karena kita load-nya banyak, mahasiswa kedokteran itu harus banyak baca memang. Dan penularan pustaka dapat dilakukan melalui yang printed dokumen yang ada di perpustakaan misalnya, atau bentuk e-journal ataupun dokumen paten yang nanti akan ada kuliahnya sendiri. Yang bisa kita lakukan tidak saja di perpustakaan, tapi informasi-informasi itu bisa di website maupun ya yang bisa diakses secara gratis ataupun memang harus berlangganan. Nah, buku-buku kedokteran, kita punya koleksi cukup banyak ya. Bahkan ada video-videonya juga yang di dalam clinical key itu. Sebenarnya bisa, coba nanti kamu di rumah, clinical key, clinical key, kunci ya. Itu kalau karena Unsri ini berlangganan, maka kita bisa dapat akses free. Tapi makanya harus register. Rasanya nanti ada kuliahnya tersendiri tentang penelusuran pustaka. Saya tidak tahu siapa yang ngajarnya. Kalau dulu saya ngajar, sampai dengan ke clinical key itu kita bisa dapat akses rural ya, dari rumah, tidak harus di kampus. Kalau kita menggunakan wifi-nya Unsri, yang IP address-nya Unsri ACID itu pasti dia akan kenal. Tapi kalau misalnya di rumah dia tidak bisa. Kenapa? Maka harus register dulu sebagai mahasiswa Unsri yang punya email Unsri ACID. Ada kan? Nah, nanti kita akan bisa akses sebanyak-banyaknya ya. Jadi bisa di-download buku-bukunya, bisa di print juga jurnal-jurnal yang ada di situ. Dan itu berbayar di langgan ya, lumayan kalau saya tidak salah itu sekitar 800 jutaan setahun. Ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya hal tersebut sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang secara maksimal. Jadi buku-buku itu kalau zaman dulu harus beli, sekarang sudah bisa kita dapatkan. Bentuk-bentuk e-book yang lain juga cukup banyak ya, yang free yang bisa kita dapatkan kalau kita rajin membuka internet ya, dari website tertentu, ataupun mungkin ada juga koleksi kakak-kakak kelas kalian yang sudah ada. Kalau saya juga sih cukup banyak, tapi banyak buku-buku farmakologi. Kalau memang farmakologi mau nanti boleh download di saya. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan? Jam 3. Masih mengendapkan dulu dok, belum nyangkut. Baik, kalau tidak ada, cukup ya. Yang di rumah, gimana? Ada pertanyaan? Apa udah pada tidur? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia, salam sehat untuk kita semua. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk besok saya belum tahu ya. Jadi besok saya sudah selesai ya. Apakah memang nanti Pak Dekan bisa ngisi, menggantikan jadwal, ataukah memang kosong, nanti coba tanya sama Korta. Oke? Baik dokter, terima kasih. Baik dokter, terima kasih dok. Baik dok.